Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkodean data dari mata kuliah Komunikasi Data. Baik, langsung saja. Pengkodean data. Pengkodean data adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Contoh pengkodean data. Seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa kita bisa misalkan data digital atau data analog ini, jika kita encoder, hasilnya akan menjadi data digital. Dan jika kita decoder lagi, hasilnya akan kembali menjadi digital atau analog. Ini berarti bahwa data yang masuk dan data yang keluar itu hasilnya itu tetap sama. Begitupun pada bagian contoh kedua ini, jika data digital atau analog ini dimodulatorkan, hasilnya akan menjadi data analog. Dan kemudian jika kita demodulator lagi, akan hasilnya menjadi digital atau analog. Pada bagian pertengahan di kedua contoh di gambar ini, bisa kita lihat ada perubahan dari kedua contoh ini, yang awalnya datanya berupa GT atau MT. Ketika kita sudah encoder atau modulator, hasilnya menjadi XT atau ST. Tetapi jika kita kembali mendecoder atau demodulator, hasilnya akan kembali menjadi GT atau MT. Dan pada gambar di samping ini, gambar ini hanya sebagai representasi saja ya. Jadi decoder dan encoder ini sudah banyak dipelajari kalau khusus datanya itu digital. Kita lanjut pada teknik pengkodean. Pada teknik pengkodean ini terdapat 4 teknik. Yang pertama, data digital, sinyal digital, merupakan bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Data digital ditetapkan satu level tegangan untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Yang kedua, data digital, sinyal analog. Sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Teknik dasar dari data digital sinyal analog ini adalah ASK, FSK, dan PSK. Nanti saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar dari beberapa teknik pengkodean yang ada di ketiga data ini. Kita lanjut yang ketiga, data analog, sinyal digital. Data analog, misalnya suara dan video, diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Teknik paling sederhana adalah PCM, yang melibatkan pengambilan sampel data analog secara periodik dan mengkuantisasikan. Dan yang terakhir adalah data analog, sinyal analog. Data analog memodulasi suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam bentuk band frekuensi yang berlainan, yang digunakan pada sistem transmisi analog. Teknik dasar dalam data analog dan sinyal analog ini adalah AM, VM, dan PM. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh pengkodean. Pada gambar pertama ini ada analog data dan analog signal. Di sini media transmisinya adalah telepon, yang dimana telepon ini dirancang untuk menerima, mengalihkan, dan mentransmisikan sinyal-sinyal analog dengan rentang frekuensi suara dari 300 Hz sampai 3400 Hz. Dan contoh yang kedua, digital data dan analog signal ini, media transmisinya ini menggunakan modem, yang dimana modem atau modulator dan demodulator dapat mengubah data digital menjadi sinyal-sinyal analog. Misalnya contoh kedua, contoh ketiga dan keempat ini bisa kita
jelaskan dengan cara pengiriman sinyal melalui media transmisi. Sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batas yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Dengan alasan ini, keluar ide pemakaian bersama sinyal analog dan sinyal digital, yaitu selama user berbentuk analog dan selama di media transmisi berbentuk digital. Ini adalah beberapa teknik pengkodean, di mana yang pertama terdapat non-return to zero level atau NRJL, yang kedua non-return to zero invert atau NRJI, yang ketiga bipolar AMI alternate mark inversion, yang keempat pseudo ternary, yang kelima Manchester, yang keenam differential Manchester, yang ketujuh B8ZS, dan yang kedelapan HDB3. NRJL ini menampilkan dua perbedaan tegangan untuk bit 0 dan bit 1. Dan untuk NRJI ini mempertahankan pulsa tegangan konstan untuk durasi waktu bit. Yang ketiga bipolar, digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya masuk kepada pseudo ternary. Pseudo ternary ini adalah biner 1 yang ditampilkan melalui non-sinyal pada jalur binal norm. Ditampilkan melalui pulsa positif atau negatif. Yang selanjutnya adalah Manchester. Manchester ini mempunyai transisi di tengah-tengah setiap periode bit. Transisinya yakni rendah ke tinggi menggambarkan 1, sedangkan transisi tinggi ke rendah menggambarkan 0. Selanjutnya differential Manchester. Differential Manchester ini transisinya pertengahan bit hanya digunakan untuk menyediakan clock. Yang ketujuh B8ZS adalah bipolar dengan 8 zero substitution. Apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusikan oleh level tegangan 000 VB0 VB. Dan yang terakhir HDB3. Berdasarkan bipolar AMI, jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000V. Selanjutnya, saya akan kembali pada bagian teknik pengkodean. Di sini, seperti yang saya bilang, pada ketiga teknik pengkodean ini terdapat beberapa teknik dasar. Pada data digitalnya analog ini ada ASK, FSK, dan PSK. ASK atau Amplitude Shift Keying. Ini adalah dua bilangan binary yang digambarkan oleh dua perbedaan amplitudo dari frekuensi pembawa yang dapat menerima perubahan perbesaran secara tiba-tiba dan teknik modulasinya kurang efisien. Selanjutnya ada FSK atau frekuensi shift keying. Adalah harga dua binary digambarkan oleh dua perbedaan frekuensi mendekati frekuensi pembawa. Sangat mudah membuat kesalahan dibanding ASK. Dan yang terakhir PSK, Phase Shift Keying, adalah harga dua binary digambarkan oleh dua perbedaan phase dari frekuensi pembawa yang digeser untuk menggambarkan data. Selanjutnya untuk teknik dasar dari data analog sinyal digital, yakni PCM. PCM atau Pulse Kode Modulasi. Berdasarkan teori sampling, apabila sinyal FT disampling pada interval waktu reguler dan kecepatan tertingginya 2 kali atau lebih dari ketinggian frekuensi sinyal, yang mana
Sampel berisikan seluruh informasi sinyal asli, maka fungsi FT dibentuk kembali dari sampel ini menggunakan low pass filter. Dan yang terakhir, data analog sinyal analog. Dengan teknik dasarnya adalah AM, VM, dan PM. AM adalah modulasi amplitudo. Modulasi ini menggunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan phase-nya tetap, amplitudo yang berubah, amplitudonya saja yang berubah. Untuk VM atau frekuensi modulasi, modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana amplitudo dan phase-nya tetap, frekuensi yang berubah. Kecepatan transmisi ini mencapai 1200 bit per sekon untuk transmisi data sistem yang umum dipakai seperti FSK. Dan yang terakhir adalah PM atau modulasi phase. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut phase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan amplitudo tetap, phase yang berubah. Cara ini paling baik, tapi paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk pengiriman data dalam jumlah besar yang banyak dan kecepatan yang tinggi. Bentuk PM yang paling sederhana adalah pergeseran sudut phase 180 derajat setiap penyaluran bit 0 dan tidak ada pergeseran sudut bila bit 1 disalurkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pengkodean data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.